Oke, ya saya kira sudah bisa direkod ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini pada gelombang permukaan bumi atau ground wave, kita cara menghitung redamannya itu bukan langsung menggunakan rumus redaman propagasi, tapi kita menghitungnya kuat medan di suatu titik tertentu, begitu pada jarak tertentu, begitu. Ya, jadi di sini rumusnya rumus empiris, namanya rumus Sommerfeld. Jadi EG ini adalah kuat medan ground wave pada jarak D, yang dituliskan rumusnya adalah konstanta atau faktor redaman A dikalikan dengan N0. N0 adalah kuat medan referensi pada, di sini dijelaskan pada jarak 1 km kan? Itu satuan N0 dalam milivolt per meter, nanti juga EG juga kuat medan ground wave pada jarak D juga milivolt per meter. Jadi kita menghitung menggunakan rumus empiris seperti ini. Nah, kalau untuk tahu lebih detail apa faktor A, ini banyak variabelnya ya. Tapi nanti kita akan melihat di sini faktor A adalah faktor redaman gelombang permukaan bumi di sini. Nilainya antara 0,001 sampai 1. Jadi nanti biasanya kita kaitannya dengan ini, dengan parameter permukaan buminya, berapa sigma-nya, ya, kemudian berapa epsilonnya, seperti itu. Nanti dipakai rumus empiris masuk ke sana sini, tapi kita biasanya gunakan saja kalau diketahui misalnya pada nilai P tertentu, maka A-nya misalkan 0,1 atau 0,01, dia tinggal gunakan. Itu cara menghitung redaman propagasi, dihitung dengan cara menentukan besarnya kuat medan pada suatu titik tertentu. Baik, nah kemudian kita kalau dengan rumus empiris ini kita bisa menyimpulkan ini, kalau untuk nilai P yang kecil di sini, maka A-nya akan mendekati angka 1, sehingga kalau A-nya mendekati angka 1, sebanding dengan 1 gitu, maka kuat medan E-nya sebanding dengan 1/D. Jadi rumus ini yang berbanding terbalik dengan D itu, ini A-nya kalau A-nya tetap ke 1. Nah, tapi kalau nilai P-nya besar, di mana nilai P itu kan fungsinya ini kan, nah, ya, kalau P-nya besar, misalkan di daerah ini ya, walaupun nilai A-nya di sini kecil, di sini ada koreksi dari rumus ini, ketersebandingan antara A dengan jarak D adalah 1/D. Nah, maka kalau A-nya sebanding 1/D, sedangkan kuat medan E itu sebanding dengan A, maka kuat medannya akan sebanding dengan 1/D kuadrat. Karena kalau A-nya di sini proporsional kepada 1/D, jadi 1/D di sini N0, di bawahnya ada D, jadi ada 1/D kuadrat. Jadi kalau A-nya mendekati angka 1/D untuk P yang besar, maka E sebanding dengan 1/D kuadrat. Ini ada dua kemungkinan kita menggunakan rumus itu. Nah, ketelitian rumus Sommerfeld di sini diberikan juga, ini karena empiris kan langsung diberikan secara angka saja, tidak tahu penurunannya dari mana. Jadi ini penggunaan rumus Sommerfeld supaya didapatkan hasil perhitungan atau rumus hasil perhitungan empiris yang cukup teliti, masih ditoleransi kesalahannya, errornya masih dalam batas yang wajar, itu bisa digunakan sampai dengan jarak 2D maksimumnya, ya. Jadi 2D. Nah, sedangkan D maksimumnya adalah fungsi frekuensi, yaitu 80 dikalikan dengan akar 3 kali frekuensi dalam megahertz. D-nya dalam kilometer. Ya. Oke, nah itu terkait dengan gelombang ground wave. Nah, berikutnya saya harus jelaskan di sini, gambar grafik ini cara membacanya adalah dalam komunikasi yang menggunakan ground wave, pada frekuensi rendah, biasanya ordernya hanya beberapa megahertz, begitu, atau paling tidak puluhan awal, 10 belasan begitu megahertz. Maka kalau kita kembali ke kuliah kita terkait dengan gelombang hamburan troposfer, gelombang pantulan ionosfer yang kita bahas di minggu lalu, pada frekuensi tersebut kan itu atmosfer, terutama lapisan troposfer dan lapisan ionosfer akan berperan. Nah, jadi artinya apa?
kita punya punya 4 jenis gelombang ini. Kalau misalkan kita pada frekuensi beberapa megahertz itu ada 4 jenis propagasi, yaitu gelombang langsung, ya, kemudian gelombang hamburan dari troposfer, kemudian gelombang pantulan ionosfer, dan terakhir adalah gelombang permukaan bumi. Nah, itu keempat-empatnya pada frekuensi yang rendah bisa terjadi, bisa berjalan begitu. Maksudnya berjalan itu terjadi propagasi begitu, ya. Nah, cuman tentu nanti karena kita belajar yang pantulan ionosfer kan ada frekuensi kritis kan, frekuensi tertentu sampai batas frekuensi kritis kan dipantulkan, tapi kalau melebihi frekuensi kritis maka dia diteruskan, tidak ada pemantulan, gitu ya. Demikian juga yang troposfer, ya, ada volume hambur, ada macam-macam sehingga redamannya bisa berubah-ubah gitu. Kadang-kadang redamannya kecil kalau volume hamburnya besar, redamannya besar kalau volume hamburnya kecil, gitu ya. Jadi gambar ini menunjukkan untuk kalau misalkan kita melakukan suatu broadcast, misalkan yang ordenya megahertz itu katakanlah broadcast radio lah, audio begitu ya, siaran audio gitu yang hanya mungkin di AM mungkin gelombangnya. Kalau FM kan udah tinggi, udah ratusan megahertz. Kalau FM ini biasanya kalau broadcast itu broadcast yang AM. Sekarang udah jarang dipakai seperti radio BBC, radio ABC gitu kan pakai AM tuh, pakai shortwave gitu ya. Nah, itu kalau frekuensinya memenuhi kemungkinan mode gelombang terjadi dalam berbagai macam perambatan, yaitu tadi ionosfer, troposfer, kemudian gelombang langsung dan gelombang permukaan bumi. Nah, ini bisa kita lihat fungsi kuat medan terhadap jarak, ya. Di sumbu vertikalnya kuat medan, kemudian sumbu datarnya dalam bentuk jarak. Nah, ini ada beberapa kemungkinan gelombang itu merambah dengan kuat medan yang tentu kalau semakin jauh jaraknya semakin kecil, ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ada istilahnya servis primer, ya, ada servis sekunder. Nah, maksudnya begini. Jadi gelombang yang ionosfer juga kan tergantung lapisannya, kayaknya ada yang lapisannya siang hari misalkan ada, tapi di malam hari misalkan tidak ada, atau sebaliknya malam hari misalkan ada, siang hari nggak ada. Nah, ini yang terjadi kalau untuk jarak tertentu kita bisa masih menangkap gelombang di titik yang jauh. Itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin di malam hari misalkan yang dominan yang merambatkan gelombang itu melalui ionosfer begitu sebagai primernya gitu. Ya, sedangkan gelombang ground wave-nya misalkan diredam cukup tinggi sehingga yang dominan sampai di ujung yang jauh adalah gelombang yang melalui ionosfer begitu. Nah, kemudian kalau di siang hari misalnya servis primernya misalkan ground wave begitu yang dominan. Sedangkan yang ionosfernya misalkan menjadi tidak dominan, menjadi sekunder. Tapi gelombangnya sampai juga. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi gelombang jarak jauh pada frekuensi ordenya megahertz itu ada beberapa kemungkinan dirambatkan atau dipropagasikan oleh mode-mode perambatan yang berbeda. Ya. Oke. Nah, ini gambar yang kanan kaitannya dengan draw. Kalau kita lihat untuk dengan polarisasi, beda efeknya. Kemudian ini ada ground wave kan, contohnya untuk ground wave di sini ya. Fungsi jaraknya memang kuat medannya mengecil begitu. Tapi di sini kalau kita lihat akumulasi draw, gelombang ground wave itu semakin jauh jaraknya semakin tinggi draw-nya. Karena di sini kalau kita lihat gelombang ground wave itu mengakumulasikan draw. Jadi kalau jaraknya dekat draw-nya kecil. Semakin jaraknya jauh draw-nya membesar. Nah, sedangkan kuat medan dari ground wave, ya tentu dengan jarak yang semakin jauh semakin kecil. Nah, jadi di sini ground wave itu sebetulnya hanya bisa menjangkau untuk pihak yang dekat. Untuk pihak yang jauh, dia kuat medannya diredam cukup besar, sedangkan draw kepada gelombang ground wave semakin jauh semakin besar. Jadi di sini kualitas sinyal di sini, kualitas komunikasi buruk di sini di tempat yang jauh. Karena draw tinggi, sinyalnya kecil. Makanya di sini kemungkinan besar untuk pihak yang jauh dia ground wave akan menjadi servis sekunder. Servis primernya dari yang lain, dari gelombang yang lain misalnya ionosfer atau troposfer gitu ya. Seperti itu ya penjelasannya. Oke. Ya, kita lanjutkan ini fungsi frekuensi untuk yang sebelah kiri itu tanah kering, daratan maksudnya. Sedangkan untuk yang gambar sebelah kanan ini untuk air laut maksudnya kalau jarak jauh kan
ratusan atau ya ratusan kilometer, berarti kita mungkin di air ya di laut begitu. Kalau di darat kan air tidak akan terlalu besar, paling danau berapa kilometer gitu ya. Nah ini kalau kita lihat sumbu vertikalnya itu kuat medan dalam milipot per meter, sumbu datarnya jarak, ya jarak D, satuannya mile di sini atau kilometer boleh gitu ya. Nah kemudian kurva-kurva ini adalah merupakan kurva fungsi kuat medan sebagai fungsi jarak dalam berbagai macam frekuensi. Nah, ini kita lihat efeknya. Kalau frekuensi semakin tinggi, 5 MHz misalnya di sini. Ini gelombang ground wave ini ya. Rendamannya ada di bawah, kecil. Tapi kalau frekuensinya rendah, misalkan hanya 150 kHz, rendamannya besar di atas, di kanan, di atas. Ya. Itu di darat. Demikian juga untuk di laut, karakteristiknya sama. Frekuensi semakin besar, semakin kecil rendamannya. Ya. Frekuensi semakin rendah, semakin tinggi rendamannya. Tapi nilai-nilainya berbeda. Ini kurva kuat medan ini diukur empiris juga ya, pada sistem ground wave, baik ground wave di darat maupun ground wave di air. Ini menggunakan daya pancanya 1 kW ya. Hasil pengukuran ini, hasil pengukuran dari gelombang yang diukur kuat medannya pada setiap jarak, pada setiap frekuensi. Pemancarnya 1 kW ini. Ya. Oke, itu yang terjadi pada ground wave. Baik, kemudian untuk menghitung sekarang atau untuk melihat sistem komunikasi pada ground wave baik di darat maupun di laut, ini antena yang karena frekuensi rendah kan panjang gelombangnya panjang kan. Kalau frekuensinya hanya ratusan kilohertz atau hanya 1-2 MHz berarti panjang gelombangnya panjang. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu juga antenanya jenis apa gitu ya. Nah, kita dilihat di sini untuk di darat, berarti kita harus menggunakan yang biasa dipakai itu antena T atau antena L namanya. Ya, linear ini, antena linear ya, antena kawat panjang. Yang sebelah kiri antenanya berbentuk T, yang sebelah kanan berbentuk L. Nah, itu antena T-nya ya artinya cara menghubungannya seperti dipol begitu ya. Ada konduktor yang dihubungkan kepada bentangan kawat seperti itu. Itu kawatnya kalau kita bayangkan saja kalau misalkan frekuensinya 1 MHz, berapa panjang gelombangnya? 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1 kali 10 pangkat 6 kan? 300 meter panjang gelombangnya. Kalau kita pakai setengah panjang gelombang aja 150 meter antenanya. Nah, itu biasa dipakai bentangan kabel yang dipakai tiang begitu ya. Dibentangkan misalkan sebanyak 200 meter atau 300 meter. Apalagi kalau frekuensinya hanya ratusan kilohertz misalnya. Semakin rendah frekuensi kan semakin panjang gelombangnya gitu ya. Oke, ya bisa berbentuk L, bisa berbentuk T. Nah, kemudian juga gain dari antena linear yang seperti ini baik T maupun E biasanya rendah ya. Gitu. Kemudian untuk dipakai dalam kapal misalnya, dalam kapal laut ya, biasanya antenanya itu kayak kapal laut kan melawan air ya. Kalau antenanya dipasang di atas, misalkan membentangkan ratusan meter kan juga tidak susah juga gitu ya. Paling dari ujung ke ujung gitu, dari bagian geladak depan decknya kapal dengan geladak belakang misalkan dihubungkan bisa begitu. Tapi biasa praktisnya itu dililitkan dalam badannya, dalam lambungnya. Jadi antenanya itu supaya efektif komunikasi menggunakan ground wave dalam hal ini air. Antenanya dibelitkan di lambungnya, di badannya kapal, gitu ya. Itu biasanya kalau untuk yang komunikasi pakai air laut. Oke. Baik, nah ini karakteristik redaman air laut sekarang harus kita ketahui juga. Jadi air laut itu karena dia konduktif, ya, di situ ada sigmanya 4 mol per meter. Dan ingat, dalam medium propagasi, dalam medan elektromagnetik 2, kalau kita punya medium dengan nilai konduktivitas besar, itu efeknya kalau kita sigma, epsilon, dan mu kita kombinasikan menjadi konstanta propagasi yang gamma, ya, gamma sama dengan alpha tambah j beta yang bisa diturunkan rumusnya dari epsilon, sigma, dan mu. Nah, maka kalau sigma-nya besar, itu komponen konstanta propagasi alpanya, yang konstanta redamannya itu tinggi. Jadi air laut itu sebetulnya sangat meredam kepada gelombang yang merambat di dalamnya.
berjalan, gelombangnya merambah. Ya, dalam air itu merambat gelombangnya, tapi dia hanya dalam jarak beberapa puluh meter saja redamannya sudah sangat tinggi, bisa puluhan atau ratusan desibel gitu, redamannya. Ya. Nah ini contoh kalau kita untuk mengukur seberapa jauh daya tembus penetrasi gelombang ke dalam suatu medium dalam medan elektromagnetik 2 kan kita biasa dipakai tolok ukur skin depth ya. Ingat lagi di medan elektromagnetik 2 kita skin depth itu artinya daya penetrasi dari suatu gelombang ke dalam suatu medium kalau gelombang itu mempunyai terutama kalau sigma-nya besar begitu. Nah, ini gambaran contohnya untuk beberapa hasil yang dihitung skin depth-nya. Skin depth itu rumusnya 1 dibagi akar pi kali frekuensi kali mu kali sigma. Simbolnya itu delta skin depth-nya itu ya. Dan kalau sigma-nya besar itu delta merupakan sebanding dengan super atenuasi dari medium itu gitu. Itu n per meter itu n itu neper ya, neper per meter. Nah, gambarannya itu kalau frekuensinya rendah ini delta itu kalau dihitung dari rumus 1 per akar pi kali f frekuensi kali mu kali sigma itu boleh diterjemahkan menjadi jarak tembus gelombang ke dalam suatu medium di mana level gelombang dari mulai masuk ke medium sampai ke titik tertentu yang redamannya atau levelnya menjadi super E gitu. Di mana E itu bilangan Euler yang 2,83 sekian itu ya. Jadi kalau gelombang kuat medan gelombang dan diukur dalam kuat medan dalam E ya atau H gitu masuk ke dalam suatu medium kemudian kekuatan medannya itu turun dari 1 menjadi super E. Nah, jarak yang ditempuh itu penetrasinya itu adalah skin depth. Ya, jadi dari asalnya 1 menjadi super E, diredam super E kali gitu ya. Gitu. Nah, ini gambarannya kalau pada frekuensi 100 MHz, ini skin depth-nya hanya 0,8 meter tembusnya. Jadi dalam jarak 0,8 meter gelombang sudah diredam. Dari nilai N0 menjadi N0 per E. Jadi kalau begitu masuk ke medium dia nilainya N0 misalnya buat medan N0. Begitu 0,8 meter pada frekuensi 100 kHz ini menjadi super E dari N0. Ya. Nah kemudian pada frekuensi 10 kHz misalnya ini, ya skin depth-nya hanya 2,5 meter. Jadi kalau begitu masuk ke medium air misalnya dia N0 pada jarak 2,5 meter dia menjadi N0 per E, super E-nya gitu. Atau kalau kita konversikan ke desibel, jadi E itu kan kaitannya dengan bilangan Euler ya, logaritma natural kalau pakai E itu ya. Nah kalau pakai desibel, misalkan kita tinggal 20 log super E. 20 log super E itu 8,68 dB. Itu. Ya. Nah, sehingga contohnya di sini bayangkan kalau masuk ke 0,8 meter saja misalkan diredam super E atau 8,68 dB kan super E dalam logaritma natural kan neper ya sama dengan 8,68 dB dalam perhitungan daya gitu, daya desibel gitu ya. Jadi 0,8 meter kalau frekuensi 100 kHz diredam 8,68 dB. Nah, coba bayangkan kalau misalkan gelombang masuk ke air sejauh 25 meter aja, baik ke bawah maupun ke samping ya. Yang penting dalam air, mau horizontal mau vertikal, 25 meter berarti 25 kali ini kan 0,8 ada 8,68. Kalau 25 berarti 25 dibagi 0,8 kali 8,68 kan. Ini. Jadi besar sekali redamannya padahal jaraknya hanya 20 meter gitu. Nah, sehingga nanti kita kalau misalkan untuk komunikasi, contohnya ini gambar yang kanan bawah, contohnya ini kan misalnya kita punya kapal selam gitu di sebelah kiri bawah di dalam air laut setinggi H gitu ya. Nah kemudian di jarak tertentu, misalkan pakai 1 kilometer di sini ada kapal selam yang lain pada kedalaman yang sama, misalkan H juga. Nah ini kalau kedua kapal selam tersebut saling berkomunikasi, itu yang paling memungkinkan untuk mendapatkan link budget dari daya pancar dan
berapa daya terima yang sampai di receiver kapal selam yang satunya lagi, itu mode propagasi yang memungkinkan terjadi adalah mode propagasi yang dari kapal selam yang memancarkan itu dia sinyalnya ke atas, ke permukaan air gitu. Nah, di sini di batas antara air dan udara terjadi kopling ini. Kopling gelombang yang mengubah mode propagasi air menjadi mode propagasi udara. Terjadi hamburan batas antara air dan udara di sini. Koplingnya berapa gitu ya. Nah, kalau udah di udara dia gelombangnya akan membroadcast ke berbagai macam arah dari udara. Nah, di antaranya arah yang udara yang ke arah searah dengan tujuan kapal selam yang akan dihubungi begitu ke sini udara. Berarti kita menggunakan redaman udara. Redaman patos udara ini yang menggunakan rumus yang 32,5 tambah 20 log tambah 20 log. Nah, ini ringan ini ya. Pada frekuensi rendah ini redamannya ringan. Jauh lebih ringan dibandingkan dengan redaman air gitu. Nah, kemudian di ujung sini, di ujung di atas permukaan kapal selam yang satu lagi yang akan komunikasi, ada lagi kopling lagi. Kopling dari gelombang yang di udara masuk ke dalam air. Nah, di sini ke bawah sini beberapa meter kapal selam, misalkan 5 meter atau 10 meter gitu, terjadi propagasi air. Itu yang terjadi. Nah, ini berarti kita punya komponen redaman air setinggi sedalam H gitu ya. Kopling dari air ke udara, perambatan gelombang di udara, kopling dari udara ke air, kemudian di ujung sini perambatan dalam air yang tempat tujuan gitu. Nah, ini kalau dijumlahkan semuanya masih jauh lebih rendah total redamannya atau sistem loss-nya dibandingkan dengan kalau kita menghitung gelombang yang langsung merambat dalam air gitu. Ya, di kapal selam yang sebelah kiri yang memancarkan sampai ke kapal selam sebelah kanan yang menerima, bisa juga ini dihitung itunya. Redamannya yang gelombang yang merambat dalam air. Di sini tidak digambarkan gelombangnya, tapi ada. Hanya saja nanti kalau kita mengacu ke redaman yang besar ya 8,6 dB untuk jarak 0,8 meter. Kalau ini misalkan 1 kilometer sekarang jarak kapal selamnya misalnya, ya untuk 25 meter saja tadi kan kita udah ngebayangin tinggi, apalagi 1 kilometer. Artinya apa? Redaman dalam air sangat tinggi sehingga kalau kita membeli misalkan memperhitungkan daya pancar dari pemancar yang di kapal selam yang sebelah kiri dengan kemampuan penerimaan daya di kapal selam sebelah kanan nggak akan tercapai gitu. Kalau redamannya misalkan di sini 700 dB gitu ya, berapa daya pancar yang kita perlukan di kapal selam yang sebelah kiri dan berapa sensitivitas receiver yang harus digunakan pada kapal selam sebelah kanan, itu nggak akan tercapai untuk melawan redaman air laut yang besarnya ratusan atau bahkan mungkin juga ribuan dB. Itu yang terjadi ya pada komunikasi air laut. Jadi mode yang terjadi adalah mode yang kombinasi antara air dan udara. Nah, kalau lewat udara sini kan redaman airnya yang hanya sedikit kan, karena kapal selam itu tidak dalam sekali, ya hanya beberapa meter, mungkin 5 meter atau 8 meter di bawah air gitu. Sehingga redaman airnya kalau hanya 5 meter atau 8 meter masih memungkinkan ini kan. Kalau 8 meter berarti 8 dibagi 0,8 kan 10 kan, 10 kali 8,6 dB, hanya 80 dB ini. Nah, itu masih mungkin kita menjangkau, transmitternya besar daya pancarnya di sini. Ya, kira-kira begitu yang komunikasi ground wave yang melalui air. Baik, nah contoh yang kedua ini kalau sama juga ilustrasinya, ini ada kapal selam, ya, ingin komunikasi dengan kapal laut. Gitu. Kapal selam kan pada kedalaman misalnya 5 meter atau 8 meter di bawah permukaan laut, sedangkan kapal lautnya kan di permukaan laut begitu. Nah ini cara menghitung sistem loss-nya yang kita hitung adalah redaman kedalaman kapal selam sejauh H ini 8 meter misalnya, kopling dari air ke udara di sini terjadi perubahan. Setelah di udara kita memancarkan atau menggunakan propagasi patos udara di sini. Ringan ini hanya beberapa dB ini kalau propagasi rendah. Dan di sini langsung ditangkap kan. Sinyal di kapal laut langsung menangkap dari sini. Gitu. Ya. Oke, nah terus yang berikutnya tadi kan saya menjelaskan bagaimana cara menghitungnya redaman ini. Ya, redaman untuk dalam air kan dihitung saja, diketahui kan air itu berapa neper per meter dari skin depth tadi kan.
dari skin depth ini. Nah ini kan skin depth ini delta ini kan seper alpha atau alpha sama seper delta. Jadi kalau kita tahu deltanya maka alpha tahu kita neper per meternya. Artinya apa? Ini kita hitung sekian neper per meter. Kalau misalnya ada 8 meter berarti kalikan dengan 8. Itu redaman dalam air. Nah, kopling di sini, kopling dari air ke udara, atau kalau untuk kasus yang ini juga sama, dari air ke udara, yang sebelah kanan dari udara ke air, kita bisa menggunakan grafik ini. Ya, redaman kopling udara dari udara ke air atau sebaliknya, air ke udara. Begitu. Nah, ini fungsi frekuensi juga. Nah, ini juga cukup besar ini ya. Kalau kita lihat kan redaman kopling udara air di sini kan, sumber vertikalnya. Sumber datanya frekuensi. Jadi kalau kita misalkan menggunakan frekuensi misalkan 100 kHz misalnya, atau kalau kurva ini terus ke kanan misalkan megahertz ke kanan kan, nah ini nilainya sekitar 60 nih. Tapi kalau kita lihat koplingnya semakin kecil kalau frekuensi semakin tinggi ini ya. Untuk frekuensi yang 75 kan sekitar 60 gini kan. Nah ini kopling dari air ke udara 60 dB di sini. Kemudian di sini di udara kita menghitung pakai tapas biasa, yang pakai rumus biasa 32,5 sama 20 logaritma dari jarak dalam kilometer tambah 20 logaritma dari frekuensi dalam megahertz. Udah sampai sini udah level sinyal yang bisa ditangkap oleh kapal laut. Ya. Nah kalau yang ini banyak ini redamannya. Di pemancar ada redaman air yaitu neper per meter kali berapa meter jarak H ini, kedalaman ini. Ada kopling di sini dari air ke udara, lanjutkan dengan patos di udara di sini, kemudian di ujung tujuan kapal selam yang akan dituju di sini kopling lagi dari udara ke air, kemudian masuk lagi ke air sedalam H. Pakai rumus yang tadi alpha dalam neper per meter ini kalikan dengan dalamnya H berapa, baru kita mendapatkan level sinyal di tujuan. Itu ya kira-kira cara menghitung komunikasi dalam ground wave yang menyangkut air gitu, air laut. Nah. Ini rumus redamannya kalau frekuensinya rendah sekali bisa sampai 80 dB di sini kan. Gitu. Kalau semakin tinggi megahertz kurang dari 60 mungkin 30 atau 40 gitu ya. Gitu, koplingnya di sini. Ya. Oke, baik itu ya halaman terakhir sekarang ini ada hal yang mungkin kita harus jelaskan terkait dengan sistem ducting ya. Ducting itu gambar ini menunjukkan permukaan bumi di sini yang ada arsiran ini ya, yang di garis ini bumi. Kemudian ini garis yang di atasnya katakanlah lapisan ionosfer. Jadi jaraknya ionosfer kan sekitar ratusan kilometer lah gitu ya. Nah ini komunikasi yang terjadi bisa jarak jauh itu kalau kita memancarkan daya pancar yang cukup besar sehingga sinyal pantulan ionosfer kemudian pantulan dari permukaan bumi juga masih memberikan hasil pantulannya, sinyalnya yang cukup kuat, begitu. Nah, sehingga itu memungkinkan terjadi untuk proses ducting di mana permukaan bumi dan lapisan ionosfer bisa seolah-olah setara dengan bumbung gelombang. Ya. Bumbung gelombang itu medium komunikasi yang terbuat dari bahan konduktor yang biasa dipakai pada stasiun bumi begitu, di mana mode perapatan gelombangnya itu di dalam bumbung gelombang dia memang menggunakan konsep pantulan. Itu bumbung gelombang yang biasa kita pakai pada saluran transmisi di stasiun bumi satelit gitu. Nah ini bisa disetarakan dengan itu. Jadi permukaan bumi dan lapisan ionosfer bisa dianggap sebagai dua permukaan raksasa begitu yang membentuk sebagai bumbung gelombang. Jadi gelombangnya itu bisa dipantul-pantulkan. Kemudian kalau bisa terjadi antara yang dipantulkan ionosfer, kemudian yang dipantulkan permukaan bumi, ini terus merambat dengan level signal strength yang cukup kuat. Ini ya secara konseptualnya ya bisa menembus jarak yang sangat jauh gitu, di permukaan bumi itu. Karena dia beberapa kali mengalami pantulan baik ionosfer maupun dari permukaan bumi. Ini yang disebut dengan frekuensi dengan sistem komunikasi menggunakan konsep ducting, gitu. Namanya ducting, ya. Gitu. Jadi bisa mendengar atau bisa bukan mendengar, bisa menangkap gitu ya gelombang,
dari balik bumi sebelah ujung sebelah sana. Gitu. Jadi kalau misalkan ductingnya bisa mengelilingi separuh lintasan bumi begitu. Berarti komunikasi dari Indonesia katakanlah ke London atau ke New York di balik permukaan bumi sebelah sana. Nah, itu kalau terjadi proses ducting bisa kemungkinan bisa ya ada propagasi yang merambah seperti itu. Oke, saya kira itu mungkin yang bahan kuliah yang kita harus selesaikan supaya tuntas dalam SAP kuliah ini. Silahkan, masih ada waktu beberapa menit untuk bertanya kalau ada yang mesti ditanyakan. Baik terkait dengan materi kuliah yang baru saya sampaikan atau materi kuliah yang sebelum-sebelumnya, karena sudah selesai semua kan. Lalu terkait dengan rencana kita untuk tadi yang saya udah tunjukkan di awal, barangkali yang masuknya terlambat ya. Saya sharing screen lagi tadi di slide-nya. Nah, di sini ya. Jadi saya ulang lagi ini. Kita sekarang ada di 12 April, udah selesai kuliahnya. Kemudian hari Jumat 15 April, nanti kita libur. Kemudian Selasa minggu depan tes 6. Jumat minggu depan ada tes 7 dan pembahasannya 6 dan 7. Kemudian tanggal 26 April, hari Selasa, kita tes yang ke-8. Ini review seluruh materi kuliah. Tanggal 29 April, hari Jumat, kita cuti bersama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lupa mengumumkan nilai UTS dan nilai tes 1 sampai 5 sudah ada. Nanti mungkin bisa saya umumkan agak siangan ya. Jadi sudah punya nilai 5 kali tes dan 1 kali UTS sudah saya kompilasikan dengan asisten. Bisa di posting di grup WA. Nanti tinggal 3 komponen nilai lagi, tes 6, 7, 8 ya akan tuntas pada tanggal 26 April semuanya ya. Akan saya kompilasikan lagi. Ya, saya beri kesempatan untuk bertanya karena kalau terkait materi kuliah ya udah selesai, tinggal nanti mungkin dalam responsi ya membahas tes 6, 7, 8 mungkin bisa sekalian menjelaskan juga beberapa hal yang terkait dengan soal-soal yang diberikan dalam tesnya. Oke, baik kalau gitu ada yang bertanya? Saya mau bertanya Pak. Iya, silahkan. Mohon maaf sebelumnya materinya mungkin